Ini suatu nikmat yang Allah anugerahkan. Ulun teringat dulu ulun pernah dinasehati Habib Faruk Bahashim Kintab, mungkin kan yang tahu Habib Faruk. Jadi Jerusalem di surga itu ada satu batang pohon yang mana rantingnya ada di dunia. Barang siapa Jerusalem yang berpegang kuat dengan rantingnya yang ada di dunia, maka akan ditarik ke batangnya yang ada di surga. Ulun masih ingat bahasa Arab ucapan sidin itu, ujar sidin, man tamassaka bil furu' jadabahu ilal usul. Barang siapa yang berpegang dengan rantingnya yang ada di dunia, maka akan ditarik, dibawa kepada batangnya yang ada di surga. Siapa itu batang yang dimaksud? Itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa rantingnya? Yaitu para habaib atau keluarga Rasulullah. Apalagi lah di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak kebencian-kebencian kepada keluarga Rasulullah. Kalau kita kada sependapat, biar kada sependapat lawan Habib berdiam. Jangan kita mencaci beliau, apalagi sampai membenci. Karena Rasulullah menyebutkan di antaranya ukuran iman dan takwa itu dengan cintanya kepada keluarga Nabi. Kama qala Rasul, la yuhibbuna ahla baiti illa mu'minun taqi. Tidaklah cinta kepada kami dan keluarga kami, kata Rasulullah, melainkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi di dalam hadis itu Rasulullah tidak menyebutkan ukuran iman dan takwa itu banyaknya ibadah seseorang, tidak, tingginya ilmu seseorang, tidak, tetapi seberapa besar kecintaan orang tersebut kepada keluarga Rasulullah. Karena sebanyak-banyaknya ibadah seseorang, setinggi-tingginya ilmu seseorang, tidak akan memberi manfaat kalau di dalam hatinya terdapat kebencian kepada keluarga Rasulullah SAW. Bahkan hadis tersebut dilanjutkan, la yubghiduna illa munafiqun syadid, dan tidak benci kepada kami, kata Rasulullah, dan keluarga kami melainkan orang-orang munafik yang celaka. Makanya alhamdulillah bersyukur dia di tempat dia ada pengajian Habib Usman Bahar. Sampai-sampai penyair mengatakan, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin faqaiba ashqa bihubbi ali Muhammadin. Beruntung, kata penyair tersebut, anjing, kan kita sering mendengar anjing ashabul kahfi. Ini anjing kan termasuk najis mughalladhah, tapi ini anjing masuk ke dalam surga dengan sebab cinta kepada ashabul kahfi, yang mana ashabul kahfi ini orang soleh. Lalu kata penyair tersebut, bagaimana mungkin bisa celaka orang yang di hatinya terdapat kecintaan kepada keluarga Rasulullah. Jangankan darah daging Nabi yang beriman dengan Nabi, yang beriman dengan Allah, Abu Lahab yang jelas-jelas dilaknat, bahkan disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah diceritakan ketika seseorang itu sering membaca ayat tersebut, ditegur oleh Rasulullah SAW. Sedangnya bilanya sembahyangnya ayatnya tabat, ya ada terus langganan. Nah, karena sering membaca surah itu, bermimpi bertemu Nabi. Nabi ketika itu dengan dalam keadaan marah mengatakan, la fil Qur'ana illa surata hadhihi faqat. Kada ada lagi ngajar Nabi di dalam Qur'annya selain surah nenek. Padahal ini orang yang memusuhi Nabi. Cuma ngaran paman sidin, ada kada nyaman di hati sidin ketika orang rancak membaca surah itu. Kenapa Nabi Ikam jadi membaca surah ini terus sembahyang di dalam Quran? Kada ada lagi selain surah ini. Bagaimana kalau kita benci terhadap orang-orang yang di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah SAW? Jadi kalau nyepian kada sependapat, jangan kita mencaci keluarga Nabi. Terakhir, Ibn Hajar pernah ditanya. Ibn Hajar ditanya yang mana yang lebih afdal, orang alim tapi lain Habib, atau Habib tapi kada alim sedih. Ketika itu Ibn Hajar menjawab, Habib sekalipun kada alim, kemuliaannya jauh lebih tinggi dibandingkan orang alim sekalipun. Apalagi Habib Usman Baharun, orang alim sedih. Kenapa alasan Ibn Hajar? Li'anna syarafahu lidatih la yunza'u minhu bil junun. Karena kemuliaan para habaib itu zatnya tidak akan pernah hilang sekalipun hilang akalnya. Wa ammal alim idza junna fala yusabu bil ilm. Adapun orang yang berilmu, kata beliau, kalau hilang akalnya maka tidak lagi disebut sebagai orang alim. Habib walaupun hilang akal sini tetap Habib. Tapi kalau yang orang alim sudah hilang akalnya di sini, maka orang tersebut tidak disebut lagi sebagai orang alim.
Makanya ini kita pegang kuat-kuat, karena ini salah satu sarana yang paling cepat untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Terakhir, Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah riwayat, beliau mengatakan ma baru rijal yu'dunani fi karabati ala man ada karabati faqad adani wa man adani faqad adallahu tabaraka wa ta'ala. Apa maunya kata Rasulullah ketika orang-orang menyakiti hati keluarga beliau, dicaci, anak Abu Lahab yang beriman dicaci karena ayahnya seorang kafir. Ketika itu Rasulullah mengatakan, apa maunya kata Rasulullah, orang-orang yang menyakiti aku dengan menyakiti keluargaku. Ketahuilah kata Rasulullah, orang yang menyakiti keluargaku, sungguh orang tersebut telah menyakiti aku. Jadi orang yang mencaci Habib, orang yang membenci Habib, itu secara zahir mujuraib yang sarik lawan Habib, ada ketujuh lawan Habib itu, tapi secara hakikatnya orang tersebut telah menyakiti Rasulullah SAW. Dan ketahuilah kata Rasulullah, orang yang telah menyakiti aku, sungguh orang tersebut telah menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hati-hati kita, apalagi di akhir zaman, di media sosial, di Facebook, di mana-mana banyak. Di situ terdapat ujaran-ujaran kebencian, baik itu kepada ulama ataupun kepada habaib. Kalau pian cocok umpati, tapi kalau kada berdiam kita. Kalau rasa sejalan umpati, kalau kada berdiam. Pian ketujuh lawan Habib nang lembut umpati, jangan mencaci Habib nang tegas atau keras. Ketujuh Habib nang keras umpati, jangan kita mencaci Habib nang lembut. Begitu pula kepada para ulama. Mungkin hanya bisa Allah sampaikan, salah khilaf banyak-banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.